Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita dalam kebaikan selalu dan senantiasa dilimpahkan kesehatan. Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan bahasan kita. Kita masuk di ayat 77 Boleh tanya dulu dari Ustaz, surah PR-nya Al-Baqarah. Ustaz. Boleh, Oh, Ustaz. PR-nya. Oh ya, boleh. Ya. Iya, itu Uh, yang agak penasaran aja Ustaz, yang ismiyah itu kok ada fiilnya gitu Ustaz ya. Tadi ya saya bikin-bikin aja tuh, pokoknya ada fiil di tengah, terus yang ismiyahnya kiri, kanan kiri gitu. Oh betul Ustaz. ya. Itu yang ada sebagian yang kurang punya Pak Mazwar, sampingnya harus jadi maf'ul bih ya. Oh, Ya. ada maf'ul bihnya. Ya, jadi setelah ini kan jumlah ismiyah kalau yang nomor 3 dan 4 ya. Ya, jadi misalkan eh, kita dapati misalkan kalau kalau dia tidak punya objek, otomatis dia tidak perlu maf'ul bih ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mendapati al-ma'u yajri fin nahri, nah itu sudah dianggap di tengah kalimat yajrinya ya. Ya, Oh, ya. Kalau nanti memerlukan maf'ul bih berarti isim di sampingnya menjadi maf'ul bih. Nah, itu saja yang nanti dirapikan yang sampingnya ya. Tapi kalau untuk posisi yang diminta seperti di Tamrin 3 ini sudah pas ya. Jadi kalau nomor satu dan dua, nomor satu sudah mutal akhir dengan alif ya. Kalau yang kedua mutal akhir dengan ya dan ada di awal kalimat berarti sudah sesuai ya. Kalau yang di nomor tiga dan empat itu yang diminta sama dengan yang atas ya. Jadi mu'tal akhir bil alif, yang kedua bil ya, tapi ditaruh di tengah gitu ya. hmm. Ya, jadi kalau misalkan kita nanti memindahkannya, berarti kita memindahkan kalau misalkan kalau jarul ma'u itu berarti di depan ya. Kita bisa balik al ma'u yajri gitu ya. Hmm. Ya, nanti kalau kita bisa balik. Nah, kalau dibalik berarti dia jadi jumlah ismiyah ya. Ya, kalau kita akan tambahkan terkait dengan kelengkapannya, ya berarti silakan kita tambahkan setelah itu. Ya, nah, kalau jarul ma'u itu sudah cukup ya. Kalau misalkan ditambah jarul ma'u fin nahri silakan ya. Jarul ma'u fin nahri. Nanti kalau kita tarik di depan untuk al ma'unya al ma'u yang jari fin nahri gitu ya. Nah, jadi otomatis dia ada di tengah-tengah ya. Nah, Itu berlaku juga kaidah ismiyah Ustaz. Jadi saya kata benda yang pertamanya itu pakai A, dan kata benda ya. yang ketiga itu harus tanwin gitu. Oh, ini berarti karena posisinya beda, kita disuruh untuk meletakkan fiil. Jadi yang jumlah ismiyahnya yang di depan mubtada'nya ya. Nanti khobarnya itu fiil dan bagiannya itu. Namanya nanti jumlah Oh. fi'liyah ya. Jadi jumlah fi'liyah nanti tetap seperti posisinya. Jadi misalnya begini, eh apa? Allahu yahdi abdahu atau Allahu yahdi al-mu'mina misalkan ya. Allahu yahdi al-mu'mina. Jadi kalau kita buat fi'liyah kan yahdillahu al-mu'mina gitu ya. Allah memberikan hidayah pada orang beriman. Nanti kalau kita jadikan ismiyah Allahu yahdi al-mu'mina. Jadi al-mu'mina tetap jadi maf'ul bih ya. Ya, jadi khobarnya itu berarti yahdi al-mu'mina. Jadi Oh. Allahu yahdi al-mu'mina. Jadi dia khobarnya bentuknya jadi fi'il ya. Kita memang belum mempelajari itu gitu ya, belum mempelajari khobar yang bentuknya itu jumlah Dua. fiilnya belum gitu ya. Iya. Tapi di sini kita diminta memang seperti itu, ditaruh di tengah gitu ya. Makanya kalau ada yang belum sempurna belakangnya kita maklumi karena memang materinya belum ya. Dipelajari. Yang penting fiilnya sudah di tengah gitu ya. Kalau fiilnya sudah di tengah berarti sudah aman. Ya, tapi kalau diluruskan nanti seperti itu, bahwasanya kalau kita balik tetap posisinya sesuai dengan kedudukan masing-masing ya. Kita tadi ambil contoh yahdillahu al-mu'mina gitu ya.
Allah memberikan hidayah pada orang beriman. Kalau kita balik agar fiilnya di tengah, Allahu yahdi al-mu'mina. Jadi al-mu'minanya tetap jadi maf'ul bih. Oh, nggak berubah. Ya, nggak berubah. Jadi nanti yang posisinya jadi khobar adalah yahdinya. Allah mubtada, yahdi khobar di situ ya. Oh, Ya. kabarnya Khobarnya jadi bentuknya fiil. jumlah fiil. Oh betul. Jadi fiil nanti bisa jadi khobar, tapi nanti sebutannya bukan fiil, tapi jumlah fiiliyah. Oh, Jadi yahdi al-mu'mina itu jumlah fiiliyah gitu ya. Mm-mm. Itu nanti posisinya sebagai khobar. Ya. jadi tidak perlu seperti kabar yang fiil isim ya Ustaz, Pak, harus Isim tamrin. jadi karena ada ada jumlah ismiyah yang memang mubtadanya isim, khobarnya isim ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti mubtadanya isim, khobarnya fiil. Nanti khobarnya disebut jumlah fiiliyah. Ya, karena tidak hanya yahdinya tapi al-mu'minanya juga termasuk ya. Jadi yahdil mu'mina. Jadi nanti kalau diirobkan yahdi itu fiil mudhari gitu ya. Kemudian al-mu'minanya maf'ul bih. Nah, dua-duanya fiil dan maf'ul bih itu menjadi jumlah fiiliyah, dia statusnya sebagai khobar gitu ya. Jadi khobar Baru tidak harus tidak harus domah ya Ustaz. Isim? Maksudnya khobar tidak harus isim. Tidak harus isim. Yang sudah kita pelajari khobar adalah isim. Kalau isim pasti standarnya domah ya, domaten di situ ya. Nah, kalau fiil berarti standarnya kan tidak mungkin tanwin, tapi kalau terkait domah berarti terkait dengan fiilnya ya. Kalau kita pakai fiil mati otomatis marfu di situ ya. Kalau kita pakai fiil mudhari marfu. Kalau madi sesuai dengan situasi dan kondisi fiil madi. Jadi kalau fiil tidak dipaksa ya, tidak boleh dipaksa, dia domah tidak dipaksa. Karena akan menyesuaikan dengan jenis fiilnya. Ya, kalau fiil mudhari mau tidak mau memang domah. Kalau madi sesuai dengan apa yang ada pada madi. Karena madi kan termasuk mabni gitu ya. Ya, kemudian amr juga termasuk mabni. Pak Ustadz, Ya, silakan. saya itu salah karena saya tidak tahu ujung pangkal kaidah-kaidahnya tidak tahu. Jadi saya salah. Yang saya buat itu fiil madi. Itu letaknya saja yang digeser saja. Kalau punya Bu Husna letaknya ada di depan semua. Jadi yang di depan itu berarti hanya 1 dan 2, nomor 3 dan 4 letaknya di tengah, gitu ya. Iya. Jadi nanti tinggal ditarik saja. Jadi kalau di 3 dan 4 berarti tidak ada di situ nanti akan jadi mubtada di situ ya. Isimnya ditarik ke depan agar fiilnya di tengah. Jadi ini sesudah isim baru itu kan ro'anya itu kan di tengah apanya itu yang mutalnya. Lalu saya karena fiil madi itu yang dipentingkan saya taruh di depan. Begitu juga nomor 4. Qila itu saya taruh di depan karena itu sesuai karena muktalia. Yang satu muktal alif. Yang penting muktalnya gitu. Jadi saya itu tidak tahu kaidah yang sebenarnya. Itu ada 2 catatan. Yang pertama muktalnya tetap muktal akhir gitu ya. Jadi ilatnya di terakhir, tidak di tengah. Nanti kalau muktalnya di tengah dia tidak diterima. Nah fiilnya itu kita posisikan ada di tengah gitu ya. Jadi yang di tengah itu bukan ilatnya, ya. Mungkin ada sebagian yang salah informasi ya. Jadi yang ditaruh di tengah ilatnya bukan ya. Jadi yang ditaruh di tengah itu fiil mutal akhir itu ditaruh di tengah. Jadi dia bukan mutal akhir loh Pak Ustadz, dia kan mutal aja. Kalau perintahnya mutal akhir diletakkan di tengah. Ya. Jadi contohnya begini tadi, kita ambil contoh kalau mutal akhir di depan ya, seperti nomor 1 dan 2. Ya, yahdillahu al-mu'mina tadi. Nah, kemudian kalau kita bikin nomor 3 dan 4 berarti yahdi ini berarti nomor 4 ya. Allahu yahdi al-mu'mina. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi fi'il mutal akhirnya digeser di tengah. Jadi bukan ilatnya di tengah fi'il bukan, tapi mu'tal akhirnya itu ditaruh di tengah gitu ya. Kalau pengertian saya mu'talnya itu yang di tengah. Saya jadi bingung. Makanya kita kasih catatan punya Bu Elvia juga kayaknya begitu. Jadi ilatnya di tengah gitu ya. Jadi mencari kola gitu ya. Kemudian mencari
mala misalkan. Nah, itu tadi jadi tetap mu'tal akhir, cuma tadi posisi mu'tal akhirnya digeser di tengah. Jadi isimnya kita dahulukan gitu ya. Ya. Nah, kata-katanya dalam bahasa Indonesia Ini itu gimana yang benarnya Pak Ustadz? Coba, kok saya petani itu mengetam kapas, gimana benarnya ini? Al-falahu Iya. jannah. Gimana, Al-falahu Ustaz? kenapa? Al-falahu jannah kutnun saya tulis. Di mana benarnya gimana? Nomor 3 apa itu? Bu Elvia, Iya, nomor 3-nya itu apa? al-falahu jannah kutnun. Kalau Mestinya yang nomor apa? 4? Yang nomor 4? Al-tajiru hala baladun. Mestinya fi baladi ya? Enggak, fiilnya apa itu tadi? Hala. Hala. Oh, Hala. nah itu ilatnya di tengah, ilatnya di belakang gitu ya. Oh, Mu'tal di belakang. akhir. Kalau Jadi, yang nomor 3 adalah di belakang Pak Ustaz. Nomor 3 jana. Itu tadi catatannya nomor berapa tadi ya? Nomor 3. Nomor 3 punya Bu Elvia udah betul jana itu. Pakai alifnya kan. Nih. Bentar saya lihat. Al-falahu jana. Mesti belakangnya nih bener nggak nih? Kan harus tanwin, bener tanwin. Belum diajarin belakangnya. Jadi apa aja Ustadz sekarang. Yang udah diajarin kamu tak kabar. Sekarang kabarnya itu fiil fi'liyah. Oh, punya Bu Elvia itu nomor 1 sama nomor 4 catatannya ya. Jadi nomor 1 punya Bu Elvia itu Nomor 1 salah. pakai itu di tengah ilatnya. Nomor 4 juga di tengah. Ya. Jadi itu cari fiil yang jadi posisinya sudah betul. Posisinya sudah betul ya. Sudah betul. Ya, cuma jenis fiilnya saja yang belum mu'tal akhir. Itu Nah, aja. yang mencari mu'tal akhirnya itu ya yang sulit Pak Ustaz. Dari muka-muka kamu. Kemarin Jadi saya posisinya sudah betul posisinya. Jadi nomor 1 udah dan betul 4 ya. sudah betul. Oh ya. Nah, yang belum itu ini tadi fiilnya itu namanya dia mu'tal ain di situ ya, bukan mu'tal akhir ya. Nah, kalau fa'ala, nah itu kalau fa'ala posisinya kalau di depan namanya fa, kalau di tengah ain, kalau di depan lamnya. Nah, ini yang diminta mu'tal akhirnya. Nah, itu dua-duanya nomor 1 dan 4 itu ada di tengah. Tapi posisinya betul. Dia posisinya betul ya. Fiilnya yang ditukar. Pak Ustadz bisa bertanya Pak Ustadz. dalam soal itu tidak ada nomor 3 mu'tal akhir, hanya suaranya hilang nanti kalau pas ada lagi baru saya bisa Kalau bertanya. semuanya ini perintahnya mu'tal akhir, ya. Jadi semua perintah, jadi mu'tal akhir nomor 1 itu ditaruh di depan. Ya. Mu'tal akhir itu hanya 1, 2, nomor 3, 4 itu mu'tal. Yang ketiga itu mu'tal alif, yang keempat mu'tal ya. Oh, ada akhirnya. Mu'tal Mu'tal akhir, Bu. Tapi ada akhirnya. Ada. Coba Ibu, saya bacain ya Bu. Bu Husna. Pak Ustadz. Saya bacain tuh. Buatlah 3 kalimat yang di tengah-tengah kalimatnya ada fi'il madi mu'tal akhir dengan alif. Disebutin mu'tal akhir, Bu. Nomor 3 itu. Nomor 3 sama nomor 4. Kalau saya kok di bukunya ada mu'tal akhir. Coba dibacain buku Ibu. Oh. Ada Bu. Ada Bu Husna kalau pakai yang fotokopian dari saya ada Bu. Kan saya waktu itu fotokopi tulisannya besar-besar. Ada Bu. Oh, saya pakai yang kecil Bu, yang besar saya tutup. Iya. saya kan ya udah nggak apa-apa, yang penting Ibu udah ngerti lah. Yang penting Ibu udah ngerti, ya udah nanti aja yang lain lagi. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Apa itu? Coba dengarkan nomor 3, dengarkan sebentar. Buatlah 3 kalimat yang di tengah-tengah kalimatnya ada fi'il madi. Begitu. Mu'tal akhir, coba. Akhir dengan alif. Halaman 12, halaman 12. Iya, karena terus ada mu'tal akhirnya. Setelah itu Bu, ada mu'tal akhirnya fi'il madi mu'tal akhir. Oh, ya. begitu ya.
Ada kalau Halaman. yang buku yang fotokopi yang besar itu ada, Bu. Ya, Halaman. ada, tapi saya buka. Terima kasih banyak. Sekarang saya udah tahu kesalahan saya. Ya udah. Ya, Pak oke. Ustadz, saya Lanjut mau Ustaz, bertanya, Pak Ustadz. lanjut. Ya, Saya apa itu? bertanya. Karena Ustaz Kenapa saya bukan nomor 3 itu al-umu diganti dengan al-abi apa al-abad gitu, Pak Oh, Ustadz ya? al-abu. Al-abu. Oh ya, itu punya bukan karena begini. Kalau al-umu itu berarti mu'annas ya, nanti berarti ada ta'nitsnya. Oh. Jadi fiilnya berarti harus nambah tak sukun. Nah, biar tidak nambah tak sukun, itu aja diganti ab saja al-abu. Ya. Oh, ya. Ya. Karena jadi semua yang mu'annas itu kalau tiap fiil madhi belakangnya harus nambah taknits atau tak sukun ya. Ya. Pakai satu, Bu, pakai Ya, satu. jadi Pak Ustadz bertanya. Pak Ustadz satu lagi bertanya, Pak Ustadz. Ini ya, kan saya kumpulkan ini huruf-huruf yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Itu yang ini fiil madi dengan fiil mudore. Dua ya. Nah, kadang-kadang tuh antara fiil madi dengan mudore beda itu, Pak Ustadz. Contohnya sebentar saya ambil yang agak bisa. Contohnya ini ada ini berempat sama. Misalnya ini saya pernah sempat buka ya. Kalau yang ini baka itu kan ininya alif, mutal akhirnya. Sementara kalau mudore pakai ya. Betul. Nah, jadi kalau PR kita harus melihat disuruhnya fiil madi atau mudore gitu ya Pak Ustadz untuk mutal akhirnya. Iya. Iya. Jadi kalau ini perintahnya fiil madhi mutal akhir gitu ya. Iya. Jadi memang perintahnya agak rumit ya. Sama dengan ini Pak Ustadz. Misalnya sama menamai kan sama. Nah itu yasmu. Jadi kalau ininya fiil madinya sama, fiil mudorenya yasmu. Wow. Iya. Iya. Betul. Jadi harus ini, ini ya. Ya. Nah, yang PR yang kemarin tamrin 3 itu semua disuruh untuk madi semua. Nanti yang mudore itu yang berikutnya yang tamrin 4 itu semuanya mudore gitu ya. Jadi nanti mirip dengan yang kemarin, cuma yang nanti mudore semuanya nanti ya di tamrin 4. Kita lihat dulu tamrin 4 dulu ya. Tamrin 4 ya. Tamrin 4 ini ada 6 gitu ya. 6 ya. Ada 6. Nah, jadi itu ini kalau tamrin 4 ini ya. Tamrin 4-nya ini kenapa ada 6? Karena lengkap ya, nomor 1 alif, nomor 2 waw, nomor 3 ya. Jadi ilatnya begitu. Tapi semua fi'il mudhari'. Ya. Ya. Jadi Pak Ustadz meskipun mudhari' tapi dasarnya adalah fi'il madhi gitu ya. Oh ya, jadi yang jelas fi'il mudhari' semua ada fi'il madhinya. Tapi yang diperintahkan di tamrin 4 nanti semuanya nanti yang di 4 ya, itu semuanya mudhari'. Kadang-kadang beda ya Pak Ustadz, ilatnya ya Pak Ustadz ya. Oh ya. Jadi nanti yang di tamrin 4 itu semuanya mudhari'. Nomor 1 mu'tal akhirnya alif. Nomor 2 mu'tal akhirnya waw, nomor 3 mu'tal akhirnya ya, itu ya. Mu'tal akhir dari mudhari'nya kan Ustadz, bukan mu'tal akhir dari betul madi, dari mudhari'nya. Oke. Soalnya kan dia kalau madi mudhari' kan bisa beda tuh. Iya. Di madi dia alif, di mudhari' jadi ya gitu kan. Ya benar, kadang-kadang beda. Jadi alifnya dari fi'il mudhari'. Iya. Dari fi'il mudhari' gitu. Nanti jawabannya 6 buah ya, bukan belas-belasan. 6. Jawabnya nanti 6 jawaban. Kalau 6 jawaban. Bisa jadi 18 jawaban. 6 saja, karena tiap satu nomor cuma 1. Iya. Ya. Jadi nanti nomor 1, 2, 3 itu fi'il mudhari'nya di depan. Ya, yang beda adalah mu'tal akhirnya ya.
nomor 1 pakai alif, nomor 2 pakai waw, nomor 3 pakai iya. Kalau 4, 5, 6-nya itu mu'tal akhirnya, fiilnya itu mudhari ada di tengah gitu ya. Yang membedakan itu tadi urutannya alif, waw, ya, itu aja. Sekali lagi tanya Ustadz, Ya, kan yang ketahuan bahwa itu mu'tal akhir itu pada fi'il madhi. Kalau sudah menjadi mudhari itu berubah. Jadi kita cari betul. madinya dulu gitu, baru Oh, dimudhorekan Nggak gitu. perlu. ini nanti yang ditampilkan mudhari'nya saja. Iya, Nah, tapi kan karena nanti kalau dua-duanya bisa beda. iya, Sesuai perintahnya. iya sesuai perintah. Jadi apapun itu pokoknya itu mudhari. Betul. Ya, Mudare yang akhirnya alif, mudare yang betul. akhirnya Jadi waw. kalau Kadang-kadang kita beda menemukan namanya. ada madi, berarti salah madinya Itu tidak perlu antara madi masuk dan gitu ya. mudhari. Yang masuk yang mudhari saja. Yang tamrin 4 ya, yang berikutnya nanti. Ya. Ya, oke. Jadi jawabannya 6 Ya. Jadi ini berarti masih mirip dengan yang kemarin, bedanya yang ini mudhari itu saja. Ya. Karena mudhari jadi dia nambah ada mu'tal akhir alif di situ ya. Kalau yang kemarin yang mati kan tidak ada. Apa? Ini nambah di waw ya. Kalau kemarin hanya alif Waw, dengan ya. ya saja. Kalau sekarang nambah waw juga ya. Ada alif waw ya. Makanya ada 6 karena nambah waw. Nyarinya di mana tuh Ustadz kata itu? Saya cari di Google, bilangnya harus ini, harus mendaftar surat ini apa, nggak dijawab langsung gitu. Pak ini dari kamus Granada ada Pak Mas Far. Nanti di Saya foto dikirim ke saya ya. Ya, Ya, nih, nanti nih. Saya udah ringkas itu. Saya udah. Oh iya. Bagi-bagi bukan. Tadi Saya kirim deh, nyarinya. saya kirim. Terpaksa buka kamus di balik yang ketemu nggak ketemu. Yang ketemu bukan mu'tal akhir gitu ya. Ketemu Iya. yang lain. Kalau Madi masih bisa buka kamus, kalau mudare kan di kamus nggak. Iya, memang. Baik, jadi PR kita latihan 4 ya Ustaz. Ya, latihan 4. banyak 6 baris. Ada Ya. alif waw dengan ya. Ya, Bisa. ada alif waw ya. Jadi nambah satu lagi ya. Mau tanya Jadi semua Ustaz, jadi 6. Itu untuk dua, yang nomor 4, dua waw, 2 ya, begitu mungkin. tanya Ustaz, untuk yang nomor Ya. 4 itu isim atau isim yang keduanya itu yang di belakangnya fiil itu apakah dhammah atau apa namanya objek apa? Yang setelah fiil. Yang Nanti setelah tergantung fiilnya. fiil. Tergantung Fiilnya fiilnya ya. itu butuh objek atau tidak. Kalau Kalau dia fiil, tidak butuh ya, objek ya. berarti keterangan biasa ya. Jadi kalau fiilnya tidak butuh objek, artinya dia pakai dhammah dong, dhammah tanwin, dhammatain. Oh, kalau dia fiilnya tidak butuh objek, pasti nanti keterangan tempat. Kayak begini ya. Tempat. Iya. Ya, al-ma'u yajri fin nahri pasti begitu. Karena kan yajri ini mengalir tidak bisa dipaksa punya objek gitu ya. Iya, iya. Ya, jadi pasti nanti tambahannya fin nahri atau fil bahri. Bukan isim, ya. Ya. Nah, kalau ternyata dia adalah objeknya ya otomatis dia fathah ya. Fathah, Otomatis dia masuk gitu ya. Iya. Ya, jadi nanti bisa kita cek di situ ya. Kalau memang dia jadi objek berarti dia fathah. Kalau dia bukan objek berarti pasti keterangan tempat atau keterangan yang lain ya. Karena tidak mungkin di situ kita menampilkan failnya karena ada mubtada di awal. Iya. Ya itu insya Allah tadi terkait dengan harokat yang ada setelah fiil ya. Nah, pokoknya nanti disesuaikan saja. Kalau memang dia itu objek, jadi maknanya nanti bisa kita pahami ya, bisa kita analisis ya. Kalau ternyata dia objek, berarti silakan disesuaikan. Kalau ternyata bukan, berarti apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi kata yang kita masukkan di dalam kalimat itu. Ya, jadi untuk tamrin 4-nya insya Allah beres ya.
ini terkait dengan perintahnya ya. Jadi 6 itu masing-masing hanya 1 ya. Jadi semuanya total jadi 6 ya. Meskipun perintahnya kita diperintahkan untuk 3 tiap nomor, tapi kemarin kita sepakati masing-masing cukup 1 ya. Jadi insya Allah 1 sudah mewakili di situ ya. Ya, jadi ternyata perintahnya ketat di situ ya. Jadi harus fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mutal akhirnya harus di depan gitu ya. Terus harus alif kan gitu ya. Jadi dia ngasih standar yang itu ya. Ya, itu yang kita berarti diajak fokus di situ ya. Ya. Jadi sudah ditaruh di depan fi'il mudhari'nya ilatnya pakai alif gitu ya. Ada yang di tengah ya fi'il mudhari'nya pakai wow gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau posisi mutal akhir saya sudah benar Pak Ustadz. Tapi karena bakal umumnya ganti harusnya di PR itu. Ya, kalimatnya itu. Karena memang kalau tadi kalau mu'annas nanti dia tidak tampil, nanti tampilnya tak sukun. Iya. Seperti itu. Ya, kita sekarang masuk di 77 dari surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tafadhol 77 Pak Maswar. 77 apa 71 Ustaz? 77 ya. 77 ya. 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad auhayna ila Musa, dan sungguh benar-benar ahyana telah kami wahyukan ila kepada Musa an asri bi ibadi, agar berjalanlah kamu di malam hari bi ibadi dengan hamba-hambaku. Fadrib lahum, maka buatlah untuk mereka tariqan, jalan, fil bahri, di laut, yabasan la takhaf, di laut kering, la jangan kamu khawatir, la takhaf darakam wala tahsya, tersusul dan jangan kamu takut. Ya. Walaqad awhayna, dan sungguh benar-benar kami telah mewahyukan ila Musa, kepada Musa, an asri bi ibadi, untuk pergi di malam hari bersama hamba-hambaku. Ya, jadi kata asra yusri di sini ya, asri. Nah, di sini kita dapati berjalan di malam hari. Ya, fadrib lahum tariqo, dan pukulkan untuk mereka tariqon, jalannya, fil bahri, di laut, ya basan kering, la takhafu daroka, jangan engkau takut tersusul, wala tahsya, dan jangan khawatir. Nah, khawatirnya di sini maksudnya khawatir tenggelam ya. Nah, meskipun kata tenggelamnya tidak ada mahdhuf, tapi insya Allah bisa difahami. Jadi tidak boleh takut tersusul atau khawatir tenggelam. Ya, jadi Allah perintahkan, Allah wahyukan pada Nabi Musa untuk tadi mengajak bersama orang-orang yang disebut Allah dengan ibadi, hamba-hamba Allah itu, karena memang mereka sudah tampak ketaatannya di awal ya. Jadi mereka tersungkur bersujud ketika mendapati tongkat Nabi Musa bisa memakan ular-ular jelmaan bahasanya ya, atau ular-ular sihir dari tongkat dan tali ya, hingga habis ya. Ya, nah di sini kita dapati perintah Allah terkait dengan fadrib. Allah memerintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan itu ya, dan kemudian larangannya la takhaf, jangan khawatir, jangan takut ya. Jadi tidak boleh takut tersusul, tidak boleh takut tenggelam. Jadi ini berarti Allah berikan jaminan pada mereka ya. Nah, berikutnya kita masuk di 78. Ya, silakan. Tahsya ini mu'tar akhir ya atau mu'tar akhir alif nih Ustaz? Oh, itu alif. Tahsya mu'tal akhirnya alif. Bukan meskipun ya, dia tampil seperti ya gitu ya. Dia tampil seperti ya tapi dia alif. Jadi kalau pokoknya kita bisa ngukur alif kalau sebelumnya pakai fathah gitu ya. Jadi kalau tahsya pakai fathah berarti dia alif. Tapi kalau misalkan kita mendapati kalau ya jeri sudah otomatis ya di situ ya, karena sebelumnya kasroh. Ya, kalau misalnya kita dapati ya do'u, nah itu sebelumnya domah berarti pasti wow gitu. Nah, pokoknya kita identikan saja dengan harokatnya ya, agar kita nanti tidak salah dalam menetapkan alif ya, terutama alif ya, karena tampilannya memang dia tampilan mirip dengan ya.
Yang membedakan adalah dia tidak pakai titik itu ya. Tapi kadang-kadang masih itu ya terkecoh dengan tampilannya. Makanya harokatnya kita jadikan ukuran. Jadi kalau harokatnya fathah berarti otomatis dia alif ya. Jadi alif identik dengan fathah, waw dengan dhammah, kemudian ya dengan kasrah. Ya. Jadi ini bisa dipakai nih Ustaz satu ya. Oh iya bisa. Jadi makanya terkait dengan fiil-fiil yang kita temukan di Al-Qur'an bisa kita tadi ya, kita tandai di situ ya. Agar kita nanti tidak jauh-jauh cari yang mungkin membingungkan dan belum jelas ya. Tapi kalau di ayat kan sudah jelas di situ. Nanti tinggal dirangkai saja. Ya. Ya. Berikutnya kita masuk di 78 ya, pendek sekalian ya silakan. Kenapa? Itu kalau ya bahasa atau ini toriko itu juga ini mutal akhir nggak Pak? Oh, tidak Berjalan termasuk karena dia isim. Jadi kalau torikon ya bahasan ini ada tanwinnya berarti dia isim ya. Oh ya. Ya berarti kita pastikan yang fiil. Nah kalau fiil di sini yang mutal akhir ada takhsha. Sebelumnya ada takhafu tapi dia bukan mutal akhir ya. Yang mutal akhir di sini di ayat ini adalah takhsha. Di awal ada auha. Bentuknya auhayna di situ ya. Walaqad auhayna. Nah, tapi itu nanti kalau auha tidak pakai na, itu akan tampil pakai alif. Auhayna. Tapi dia fi'il madhi. Fi'il madhi kan Ustaz? Ya, auha fi'il madhi. Ya. Nanti bisa dimudhari'kan yuhi jadi ya, itu ya. Yuhi. Auha yuhi jadi ya. Ya-nya itu pakai titik ya, Ustaz? Oh, nanti pakai titik kalau dia jadi mudhari'. Jadi kalau kita tafsirkan auha yuhi. Oh ya, yuhi ya betul, yuhi. Ya. Jadi mewahyukan di situ ya. Kata lain dari wahyu apa Ustaz artinya? Ya. Oh, kalau pada Rasul itu dipastikan mewahyukan maknanya. Kalau pada selain Rasul nanti mengilhamkan. Ya, misalkan begini, Allah menyebut nanti di Al-Qasas terkait dengan ibunda Nabi Musa ya. Nah, Allah menyebut juga sama wa auhayna ila ummi Musa, gitu ya. Nah, tapi kalau dimaknai nanti kami mengilhamkan pada ibunya Musa. Nah, karena ibunya Nabi Musa bukan Rasul, bukan Nabi, jadi kita terjemahkan, kita berikan terjemah, kita maknai mengilhamkan ya. Nah, itu sesuai dengan tadi standarisasi bahasa yang digunakan ya. Menjadi mewahyukan, mengilhamkan. Nah, kalau mengilhamkan pada selain Nabi dan Rasul, kalau mewahyukan pada Rasul meskipun kata-katanya sama dalam Al-Qur'an ya, tapi dia punya makna yang berbeda. Nanti penggunaannya seperti itu. Yuhi, sama dengan pola. Ya-nya sukun ya, Ustaz, mati ya. Oh ya, dia otomatis tidak berharokat. Ya, kayak kola ya, kadang kita artikan berkata, kadang menjawab di situ ya, kembali pada siakul kalimatnya. Nah, sekarang kita masuk di ayat 78 dan 79, pendek ini kita dua ayat ya. 78 79 Bu Husna, tafadholi silahkan. 78 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atba'ahum fir'aunu bijunudihi fa ghashiyahum minal yawma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya Bani Israel. Sampai situ, sampai wa ma hada. 78. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Sudah. 78 itu 77. 77 Ibu. 78 caranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Ya. Sampai situ. Ya, sampai situ. Ya, fa'atba'ahum Fir'aun. Kemudian Fir'aun menyusul mereka atau mengikuti mereka. Bijunudihi dengan tentara-tentaranya. Faghosyahum minal yammi, kemudian Allah menenggelamkan mereka di laut. Ma ghosyahum, apa yang menenggelamkan mereka.
Ya, jadi mereka digulung ombak di laut ya. Nah, wa adalla Fir'aun, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya. Ya, jadi dianggap Allah, Fir'aun telah menyesatkan kaumnya. Kenapa? Karena menganggap dirinya Tuhan ya. Dan semuanya menyembahnya, begitu. Masalahnya mereka mati tenggelam ya, otomatis mereka dianggap tersesat dan Fir'aun telah menyesatkan mereka. Wa mahada, dan dia tidak bisa memberikan petunjuk. Ya, ini tidak seperti apa yang dikatakan sebelumnya ya. Jadi dengan sombongnya dia seakan-akan dia adalah Tuhan ya, yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, dia mengatakan begitu. Ya, jadi dia tidak bisa menghidupkan, dia hanya bisa membiarkan hidup. Dia juga tidak bisa mematikan, yang bisa matikan adalah Allah. Nah, di sini kita mendapati ada kata hada, ini fi'il madhi ya. Itu nanti kalau dipakai mudhari jadi apa itu hada? Yahdi. Yahdi. Jadi pakai ya nanti kalau mudhari. Hada dia pakai alif, yahdi nanti berubah jadi ya. Hada yahdi, ya memberi petunjuk. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 80. Silakan Bu Tuti, ya Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum. Sesungguhnya kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Wa wa'adnakum janibat turil aiman. Dan kami telah menjanjikan kepadamu di sebelah Gunung Tur sebelah kanan. Wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Dan kami turunkan atas kalian manna dan salwa. Ya, ya Bani Israel, Bani Israel, qad anjainakum, sungguh benar-benar kami telah menyelamatkan kamu sekalian. Nah, anjaina dari anja, itu ya. Nanti kalau dibikin mudhari anja jadi apa itu? Anja yunji. Nah, yunji pakai ya nanti ya. Ya, jadi menyelamatkan. Jadi anja yunji. Jadi kita banyak mendapati ada fi'il mutal akhir di surah ini ya. Anja yunji. Ya anjainakum, kami menyelamatkan kamu sekalian min aduwikum, dari musuh kalian. Jadi Allah menyatakan bahwasanya Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, dari musuhnya. Wa wa'adnakum, dan kami telah berjanji pada kalian janibaturil aiman, atau menjanjikan pada kalian di sisi kanan Bukit Turisina. Ya, wa nazzalna 'alaikum manna wassalwa, dan kami telah turunkan manna dan salwa pada kamu sekalian. Ya, jadi ini Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah pertama kali, ya, itu sudah mengetahui terkait dengan janji selanjutnya ya. Jadi Nabi Musa dijanjikan oleh Allah itu, tapi bersama pengikutnya ya, orang-orang yang terpilih nanti diajak di situ ya. Ya. Nah, ini kita dapati mereka diberikan oleh Allah al-manna dan salwa ya. Jadi makanan mereka berupa manna dan salwa, ini makanan langit, tidak ada di bumi, sehingga kalau kita terjemahkan cukup dengan manna dan salwa gitu ya. Ya, nanti kalau dimaknai manna ini jenis makanan yang manis-manis, salwa jenis makanan yang gurih-gurih ya. Ya. Ya, nah seperti apa? Wallahu alam ya, karena ini tidak ada di dunia. Ya. Jadi termasuk keistimewaan yang pernah Allah berikan pada Bani Israel ya. Tapi kita ingat itu di masa dahulu ya. Ya, bukan yang di masa sekarang. Ya, jadi mereka di zamannya memang dipilih oleh Allah. Tapi kaum muslimin itu Allah nyatakan kuntum khairu ummatin ya. Nah, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat. Jadi kaum muslimin itu orang beriman tidak ada tandingannya ya. Nah, kalau kita kembali pada kuntum khairu ummah, berarti orang Islam harus pede di situ. Masalahnya kaum muslimin ketika mereka melaksanakan perintah Allah, insya Allah mereka menjadi umat terbaik kan begitu ya. Nah, kenapa kemudian mereka terpuruk gitu ya? Kalau mereka terpuruk, dipastikan mereka tidak mengikuti perintah Allah. Banyak yang melakukan pelanggaran di situ. Nah, kalau kita kembali pada Al-Fatihah, berarti banyak yang maghdub ya, seperti Yahudi, dan banyak yang dhali, yang tersesat seperti Nasrani di situ ya. Nah, itu dimungkinkan, dipastikan mereka-mereka ini hanya mengekor saja, hanya ikut-ikutan saja di situ ya.
Ya, jadi ngekor ke Yahudi, ngekor ke Nasrani, sehingga kalau ngekor ke Yahudi ya otomatis mangdub di murka. Kalau ngekor ke Nasrani apa ya tersesat di situ ya. Ya, ya, makanya kita dapati menjadi doa yang wajib dibaca di setiap sholat ya Al-Fatihahnya di situ ya. Itu kan luar biasa sebetulnya Allah memberikan protek pada kaum muslimin itu sudah luar biasa. Nah, mereka tinggal berusaha saja melaksanakan mengimplementasikan dari doa yang mereka minta di situ ya. Ya, jadi nah kalau mereka mau begitu, insya Allah menjadi khair ummah, menjadi umat yang terbaik. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan kenapa kaum muslimin terpuruk gitu ya, ya berarti mereka harus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka terpuruk. Dipastikan mereka tidak mengikuti Fatihah yang mereka baca. Jadi Fatihah hanya jadi doa-doa saja, tapi tidak diikuti ya. Jadi ternyata mereka mohon tidak mau diberikan jalan Yahudi Nasrani kan gitu ya. Tapi ternyata ngikut. Itu kan berarti tidak sesuai dengan omongannya ya. Jadi tiap hari berdoa pada Allah begitu, tapi implementasinya ternyata bertolak belakang. Ya, jadi ada yang ikut Yahudi, ngikut Nasrani gitu ya. Nah, kalau Yahudi diteriakin di Indonesia ini, oh ternyata ada kebakaran jenggot gitu ya. Ya, ada kebakaran jenggot ya. Nah, ya. Itu tadi terkait dengan mana dan salwa. Nah, ini as-salwa, ini isim bentuknya, meskipun ada ilatnya, tapi dia isim ya. Dan dia termasuk jamid, jadi tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa ditasrif ya. Ya. Berikutnya kita masuk di 81. Ya, Bu Anida, 81. Oh, masih mute itu mic-nya. Ya. Ya, ayat 81. Ya, Pak Ustadz. Thayyibati ma razaqnakum. Suara saya udah didengar, Pak Ustadz? Kurang keras. Kedengaran tapi kurang kenceng dikit. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sudah jelas, Pak Ustadz? Ya. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Wala tatghaw fi, dan janganlah melampaui batas. Ayahilla alaikum, dan yang menyebabkan kamu godabi, kemurkaanku. Waman yahlil, barang siapa ditimpa alaihi ghadabi, kemurkaanku, faqad hawa, maka sungguh binasalah dia. Ya. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan pada kamu sekalian. Wala tadghaw, dan janganlah kamu sekalian tadghaw, membangkang ya. Nah, ini tadghaw dari tagha ya. Kalau tagha fi'il madhi tagha ya, mudhari'nya yatghaw. Afan, tagha yatgha ya. Ini taghya yatgha. Ya. Jadi tagha yatgha di situ. Ya, jadi yatgha berarti dia dengan alif, fi'il mudhari'nya pakai alif ya. Ya, ini karena dia jamak jadi tadghaw. Awalnya tadgha. Yatgha ya. Wala tadghaw fi, dan janganlah kalian melampaui membangkang, fayakhilla alaikum ghadabi, karena kamu sekalian akan mendapatkan murkaku. Wa may yahlil alaihi ghadabi, dan barang siapa yang mendapatkan murkaku, faqad hawa. Nah, di sini Allah memastikan maka binasalah dia. Ya, jadi kalau mendapat murka Allah pasti binasa ya. Nah, ini hawa, afan ya. Hawa masih madi di situ. Nanti kalau mudhari'nya jadi apa itu hawa? Jadi Yahwi. Nanti jadi Yahwi pakai ya ya. Nah, jadi hawa Yahwi. Jadi banyak kita dapati mu'tal akhir di sini ya, hawa Yahwi. Dari tadi belum dapat yang wow nih Ustaz. Yang wow. Oh. Ya. Baru iya aja banyak. Iya banyak banget. Ya. Tadi ada alif tadi yatgha. Alif satu ya, alif. Iya, alif yatgha. Ya, jadi yatgha itu pakai alif dia. Yahsha alif. Ya, yakhsha pakai alif ya.
Ya. Jadi yang dimurka Allah berarti akan binasa ya. Ya, dan ini mengingatkan kita semua. Jadi orang yang dimurka Allah akan binasa. Dan salah satu di antara orang yang dimurka Allah adalah ketika mereka dimurka oleh orang tuanya ya. Ya, jadi kalau orang tuanya senang padanya, ridho padanya, berarti insya Allah Allah ridho padanya. Orang tua murka padanya, Allah juga akan murka padanya. Jadi sehingga kalau murka berarti bisa binasa ya. Ya, makanya kalau ada orang yang paham terkait dengan nas itu gitu ya. Nah, kalau dia tidak baik dengan orang tua yang pasti binasa, tidak mungkin akan direkrut di situ ya. Nah, jadi orang yang mereka bermasalah dengan orang tuanya, itu kalau tahu konsep Al-Quran tidak akan mungkin direkrut. Ya. Nah, karena dia akan menghancurkan, ya, akan membinasakan. Ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi artinya kita dapati kalau dia tadi berkonflik ya bermasalah dengan orang tua, berarti dia juga berkonflik dengan Allah. Itu sudah otomatis ya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di 82, pendek sekalian 83 ya. Bu Elvia 8283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun bagi siapa saja yang dia bertobat dan dia beriman kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan, kemudian dia mendapat itu lagi ya. Wama ajalaka an qaumika ya Musa, dan apa yang membuat kamu dari kaummu wahai Musa. Ya. Wa inilah ghaffar, dan sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun, liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amanan, dan yang beriman, wa amila sholihan, dan yang beramal soleh. Ya, jadi Allah memberikan ampun, ini Allah menyebutkan dalam taukid ya, pasti memberikan ampun ya. Tapi syaratnya ini orang itu bertaubat, kemudian dia memang orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi artinya dia akan tadi mengimani dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dengan amal perbuatan ya. Nah, itu yang akan diterima taubatnya oleh Allah. Jadi orang-orang yang mereka baru sebatas mengimani saja dengan lisan dan hatinya, tapi tidak mengerjakan apa-apa, berarti belum termasuk ya. Ya, berarti ini amilah solihah ini adalah mereka yang memperbaiki jikalau ada yang salah dari apa yang telah mereka lakukan ya. Jadi harus ada perbaikan di sana terkait dengan dampak dari dosa yang telah dilakukannya. Tummah tada, kemudian dia memberi petunjuk. Ya, jadi kalau dia sudah beramal soleh, maka Allah tidak hanya memberikan ampunan, tapi Allah juga memberikan petunjuk di situ ya. Ya, jadi konsepnya tadi berarti dia beriman dan beramal soleh. Beriman melakukan amal soleh, melakukan kebaikan ya. Jadi otomatis Allah tidak hanya mengampuninya, tapi Allah juga memberikan petunjuk padanya. Itu yang luar biasa ya. Jadi itu sudah otomatis akan terjadi dengan sendirinya siapapun yang mereka melaksanakan syarat-syarat itu. Ya, berikutnya di ayat yang ke-83, wa ma'ajalaka, dan apa yang menjadikanmu ajalaka, terburu-buru, angkau mika, dari kaummu ya Musa wa Musa. Ya, jadi ini Nabi Musa buru-buru bertemu dengan Allah ya, setelah waktunya tiba, maka segera ingin bertemu Allah. Ya, jadi sebetulnya berangkatnya ini bersama kaumnya yang sudah dipilih ya, tapi kaumnya tertinggal. Ya, jadi tapi kan sebetulnya kaumnya sudah tahu tempatnya di mana di situ ya. Nah, yang kita heran itu gitu ya. Nabi Musa ini kan karena saking bahagianya gitu ya. Ketika waktunya tiba langsung buru-buru bertemu Allah. Ya, sudah rindu sekali kan begitu bahasanya ya. Jadi sampai lupa dengan orang-orang yang dibawanya. Masalahnya kan begini, mestinya orang-orang yang ikut itu ya nyusul kan gitu ya. Karena memang Nabi Musa nanti mengadu pada Allah begitu. Mereka nyusul, ternyata mereka nggak nyusul. Mereka belok kiri. Nah, belok kiri bertemu dengan Samiri. Itu yang jadi masalah ya. Ya, jadi ketinggalan, ternyata malah belok kiri. Itu kan sedih ya. Ya, sedih sekali lah. Ya, jadi semangatnya luar biasa bertemu Allah di situ ya. Tapi ternyata yang dibawanya ternyata nggak ngikut ya. Nah, ternyata mereka malah belok.
Ya. Nah, berikutnya kita mendapati bagaimana Nabi Musa menjawab terkait dengan pertanyaan Allah ya. Jadi apa yang menjadikanmu terburu-buru ya Musa? Ya, itu karena tadi Musa saking rindunya pada Allah, ingin bertemu Allah ya. Nah, jadi buru-buru sekali ketika waktunya itu telah tiba. Nah, kita masuk di 84 ya, 84 ya, 84 dan 85. Ya, bukan 84 85. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ola berkata Musa, ulaika ala asari. Mereka itulah ada di belakangku. Wa ajiltu ilaika robbi, dan aku lebih bersegera kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, litardo, agar engkau ridho. Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik. Maka sesungguhnya kami sungguh telah menguji kaummu dari sesudah engkau. Wa adollahu Samiri, dan Samiri telah menyesatkan mereka. Ya. Nabi Musa menjawab ya, hum ulai, mereka itu semuanya ala athari, ada di belakangku atau menyusulku. Ya. Nah, jadi karena Nabi Musa terburu-buru mereka nyusul ya, tapi dipastikan Nabi Musa mereka ada di belakangnya. Jadi pasti insya Allah mereka akan nyampe juga ya. Wa ajiltu ilaika, dan aku buru-buru bersegera menuju pada engkau ya Allah Rabbi Tuhanku, litardo akan engkau ridha. Ya, jadi kita dapati ini kan terburu-buru dengan panggilan Allah ya. Ya, tentunya ingin mendapatkan ridhonya. Ya, jadi kalau ada seorang dipanggil segera datang, itu pasti yang memanggil pasti senang di situ ya. Ya, jadi siapapun memanggil si fulan ya, kalau si fulan segera datang, pasti akan senang ya, karena suratul istijabah bahasanya ya, jadi cepat respon. Jadi memang ciri hamba Allah yang baik adalah suratul istijabah, dia cepat respon, dan Nabi Musa termasuk yang cepat respon ya. Jadi sudah bahagia ketika mau bertemu Allah. Nah, ini terpancar bentuk responnya ya. Jadi sehingga anjil tulaika robili tardo, itu yang dinyatakan Nabi Musa pada Allah ya. Ya, jadi aku menyegerakan agar engkau ridho ya Allah. Ya, termasuk punya sifat suratul istijabah. Ya, kemudian Allah menjelaskan di ayat 85, qol berfirman Allah, fa inna qad fatanna, maka sungguh kami sungguh telah membuat fitnah atau cobaan kaumaka pada kaummu. Nah, di sini Allah menyebut dengan inna kami di situ ya. Nah, jadi kalau fitnah yang terjadi berarti tadi ada penyebab-penyebab di sana gitu ya. Ya, jadi selain Allah sudah tadi semua tidak pernah lepas di takdir Allah ya. Nah, tapi kita ingat bahwasanya manusia ketika mereka berusaha, maka usaha mereka akan diberikan balasan oleh Allah. Ya, berarti di sini ada sesuatu yang aneh pada diri mereka, pada kaum Nabi Musa itu ya. Ya, jadi hingga Allah membiarkan mereka terkena fitnah. Mim ba'dika, sesudah engkau, maksudnya sesudah Nabi Musa meninggalkan mereka. Ya, wa dhallahumus Samiri, dan Samiri menyesatkan mereka. Ya. Ya, jadi ini ketika tadi dalam keberangkatannya karena kaumnya tidak dipantau, ya sehingga disesatkan oleh Samiri. Ya, nah tapi yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, ya kenapa kaumnya tadi sudah tahu Nabi Musa itu menuju ke Turisina, dan mereka sudah diketahui oleh Nabi Musa, mereka menyusul di situ ya, karena Nabi Musa buru-buru ya. Nah, kenapa kok tidak nyusul gitu ya? Kenapa mereka kok mau saja tadi didatangi Samiri di situ ya. Ya, jadi nampaknya Samiri menawarkan sesuatu pada mereka. Mereka ini nanti kalau kita dapati penjelasan di ayat berikutnya, ini mereka katanya kalau ditanya Nabi Musa ya, kenapa mereka begitu? Katanya mereka capek membawa perhiasan yang berat ya. Jadi sehingga Samiri menolong mereka. Ya, jadi menolong mereka, disuruh memasukkan di lubang di lorong ya, yang di situ sudah ada apinya ya, jadi sehingga kemudian dilebur menjadi patung anak sapi ya. Nah, berikutnya kita masuk di
ayat yang ke-86. Bu Linda, ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waraja'a Musa ila qaumih. Maka kembali Musa kepada kaumnya. Ghadbana asifah. Dalam keadaan marah dan bersedih. Qala Musa ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhan telah menjanjikan kepada kalian suatu janji yang baik? Afatala alaikumul ahdu. Maka apakah terlalu lama bagi kalian perjanjian itu? Am aradtum ayyahilla alaikum. Atau kalian menghendaki agar turun atas kalian alaikum ghadabun, atas kalian kemurkaan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjian denganku. Ya, faraja Musa, kemudian Nabi Musa kembali ila qaumi, pada kaumnya, ghadbana asifa, dengan marah atau sambil marah, asifa dan bersedih. Ya, jadi marah campur sedih ya. Qala ya qaumi, dia berkata, wahai kaumku, alam ya'idukum rabbukum, bukankah Tuhan kalian telah menjanjikan pada kalian wa'dan hasanan, janji yang baik. Ya. Afatola alaikumul ahdu, apakah janji itu terlalu panjang, maksudnya terlalu lama? Am aradtum an yakhilla alaikum ghadab, atau memang kalian ingin mendapatkan murka, ya, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kamu sekalian menyalahi perjanjian denganku. Nah, di sini terkadang mau'idi yang disebut oleh Nabi Musa ya. Ya, jadi ini apakah karena terlalu panjang penantiannya, terlalu lama penantiannya, ataukah mereka memang ya ingin mendapat murka dari Allah ya. Yang mereka sudah tahu kalau mereka melakukan kemaksiatan, mereka mendapatkan murkanya. Dan di ayat sebelumnya kita mendapati mereka itu pasti binasa ya. Orang yang kembali pada 81, jadi wa may yahlil ali ghadabi faqad hawa. Jadi orang yang mendapat murka Allah pasti akan binasa. Ya, jadi mereka sudah tahu terkait dengan itu. Nah, kenapa mereka melakukan pelanggaran di sana ya? Ya, kalau terkait dengan waktu, nah itu tentunya mereka tinggal menanti saja. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-87 pada qalu. Oh, ya. Putar ke depan lagi, Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma akhlafna. Mereka berkata, kami tidak menyalahi atau melanggar mau'idaka bimalkina, perjanjianmu dengan kemauan kami. Walakinna humilna, akan tetapi kami disuruh membawa azwaja, auzara, bahan beban, min, dari zinah, perhiasan, al-yaumi fakadzafna, perhiasan kaum, maka kami melemparkan, fakadzalika al-qasamiri, maka kami akan melemparkan, maka demikian itu melemparkan Samiri. Ya. Qalu, mereka menjawab, ya, ma akhlafna, kami tidak mengingkari mau'idaka, perjanjian dengan engkau ya Musa, bimalkina, ya, dengan apa yang kami ini bimalkina ya. Jadi maksud dengan kemauan kami. Ya, jadi kami tidak mengingkari janji dengan engkau atas kemauan kami sendiri, begitu maksudnya ya. Walakinna humilna auzara, ya, akan tetapi kami dibebani dengan beban auzara min zinatil qaum, dengan perhiasan-perhiasan suatu kaum. Ya, jadi kalau perhiasan suatu kaum ya tentu memberatkan bagi mereka karena tidak hanya milik satu orang saja, tapi milik kaum ya di situ ya. Fakadzafnaha, kemudian kami melemparkannya. Fakadzalika al-qasamiri, ternyata begitu juga Samir melemparkan juga ya.
Ya, jadi artinya pas di situ. Jadi nampaknya ini kita masih mendapati ada kejujuran mereka ya. Jadi mereka itu ketika tertinggal Nabi Musa, jadi mereka ini keberatan bawa barang-barang itu ya, membawa perhiasan itu. Nah, mereka itu hendak meletakkan di situ ya, hendak menyimpan. Tapi ketika mereka menyimpannya, mereka melemparkannya di suatu tempat, ternyata bertepatan dengan Samiri melemparkan juga. Nah, apa yang dilemparkan oleh Samiri? Kalau mereka melemparkan perhiasan kaum ini ya, kaum Nabi Musa ini. Tapi kalau Samiri melemparkan api di situ ya, jadi sehingga lebur emas itu. Ya. Nah, masalahnya kemudian kan jadi pertanyaan di situ ya. Jadi kalau seandainya mereka benar-benar jujur ya, mereka memang karena capek lelah sehingga menyimpan barangnya itu. Nah, pas bersamaan dengan Samiri melemparkan apinya sehingga dilebur menjadi patung anak sapi. Yang jadi pertanyaan kenapa mereka menyembahnya kan begitu ya? Ya, nah, itu kan jadi pertanyaan sebetulnya. Jadi kalau mereka itu betul-betul jujur pada Nabi Musa, mereka tidak ingin mengingkari janji dengan Nabi Musa karena kemauannya tidak, tapi mereka merasa terdesak oleh situasi di situ ya. Nah, terdesak oleh situasi kan terkait dengan barang-barang yang mereka bawa. Tapi terkait penyembahan masa terdesak kan begitu. Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar ya. Ya kok segampang itu mereka menyembah anak sapi? Ya kalau misalkan mereka kagum ada patung dari anak sapi dari emas yang terlebur itu, ya kan mereka cukup tadi ya, cukup melihat ya. Oh ada patung anak sapi yang tadi terbuat dari emas ya. Mestinya mereka juga harusnya protes ya. Ini kan titipan amanah kaum gitu ya. Kalau dilebur orang lain kok mau kan begitu. Mestinya kan protes harusnya ya. Nah, harusnya protes pada Samiri. Nah, mereka protes saja enggak, yang ada malah menyembah, kan aneh. Ya tadi memang bakatnya sudah ingkar ya. Nah, jadi gampang sekali gitu ya, gampang sekali mereka tersesat gitu ya. Ya, ini mengingatkan kita jadi kepada siapa itu ya, orang yang pernah dipercaya Rasulullah menulis wahyu, Rojal bin Unufwah ya. Rojal bin Unufwah itu kan diperintahkan untuk mendakwahi Musailama al-Kadzab ya, datang pada Musailama untuk mendakwahinya. Nah, ternyata malah dia itu ke bawah gitu ya. Malah ke bawah, dia malah takjub dengan retorika yang disampaikan oleh Musailama al-Kadzab. Padahal Rojal ini kan orang yang dipercaya Rasul menulis wahyu. Itu kan bukan sembarang orang di situ ya. Dipercaya menulis wahyu itu bukan berarti orang yang benar-benar amanah dan terpercaya ya. Ya, kalau tidak amanah kan dikhawatirkan menyimpangkan wahyu Allah. Dipercaya oleh Rasulullah ya. Nah, ternyata ketika diperintahkan untuk tadi menemui Musailama untuk mendakwahinya agar dia tidak menyimpangnya, ternyata malah dia tersesat ya mengikuti Musailama. Nah, ternyata ada manusia yang begitu gitu ya. Ya, kalau misalkan dia tidak punya pengetahuan di situ ya, dia mungkin masih awam dengan Islam, dengan keimanan mungkin masih tidak wajar ya. Ini kan bahasa pentolan di situ ya. Jadi tokoh di situ ya. Seorang yang dekat dengan Rasulullah dan sudah dipercaya oleh Rasulullah dengan pekerjaan yang sangat tinggi ya. Tapi gampang juga dia menyimpang. Ya, itu hanya tertarik dengan retorika Musailama saja. Ya, makanya kalau kita mendapati ada seorang seorang ketika melihat kecantikan seorang wanita gitu ya, kemudian dia luluh, dia turun dari mau adzan. Nah, dia ini kan naik ke, kalau zaman dulu mau adzan kan naik ke atas ya, ke menara ya. Nah, ketika dia naik ke menara itu melihat ada wanita yang terurai rambutnya di loteng, terlihat dari atas ya. Dia turun kemudian. Ketika dia turun, ternyata dia menyampaikan bahwasanya aku ingin menikahimu. Nah, wanita itu mengatakan tidak mungkin engkau menikahiku. Aku seorang Nasrani. Ya. Nah, kata wanita itu kalau engkau mau, engkau masuk ke agamaku. Ternyata dia mau gitu ya. Dia laki-laki ini mau untuk masuk agamanya, menikahinya. Nah, belum tersentuh di malam pertama, ini laki-laki ini terjatuh dan dia mati, gitu ya. Ya, jadi dia su'ul khotimah. Jadi artinya ada juga ya orang yang gampang sekali terjatuh di situ ya. Jadi ya itu tadi manusia macam-macam ya. Ada yang gampang sekali mereka terjatuh gitu ya. Yang ini bahasanya punya keimanan yang tinggi tapi rontok juga di situ ya dengan rayuan-rayuan seperti itu. Ya, jadi jangankan yang ini muadzin ini ya yang dia melihat wanita cantik ya. Laulang
Rojal bin Urwa tadi kan dia tidak lihat wanita cantik, dia hanya lihat Musailamah ya. Jadi gaya bicaranya itu mengagumkan baginya. Nah, makanya kemudian kan tidak sedikit followernya ya, pengikutnya tidak sedikit ya Musailamah itu, meskipun menyesatkan ya. Nah, jadi ternyata penyesat-penyesat juga ada followernya di zaman itu ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, jadi follower banyak itu belum tentu baik ya, boleh jadi buruk ya. Karena Musailamah juga ternyata punya pengikut di situ. Ya. Ustadz, ada nggak doa supaya kita jangan sampai terjadi pada diri kita kayak seperti itu, Pak Ustadz? Padahal kita kan keimanannya masih tipis gitu. Iya. Oh ya, itu Al-Fatihah yang kita baca berarti mesti serius gitu ya. Karena itu terulang-ulang ya, ihdinas siratal mustaqim itu ya. Nah, jadi kita minta hidayah dari waktu ke waktu kan bahasanya begitu. Jadi kalau kita bicara begini, kita sudah dapat hidayah belum sih? Insya Allah kita sudah dapat hidayah gitu ya. Nah, kalau kita bermajlis begini, kalau bukan hidayah kan tidak mungkin ya kita bisa bermajlis begini. Nah, tapi kita kan masih minta ihdinas siratal mustaqim ya. Disuruh untuk meminta terus karena memang tidak ada berikan jaminan nanti kita seperti apa. Nah, jadi itu Fatihah itu sudah luar biasa. Jadi artinya keseriusan kita ketika kita membacanya ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi itu melindungi kita semuanya, baik pun mereka yang sudah dapat hidayah agar tetap meminta petunjuk hidayah pada Allah di situ ya. Jadi sampai di ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Jadi kita tidak mau diberikan jalan seperti jalannya Yahudi atau Nasrani kan begitu. Nah, jadi itu berarti kita berdoa dan kita berusaha untuk istiqomah ya dalam implementasinya istiqomah. Ya, karena kan tidak sedikit di antara Muslim yang mereka sudah biasa membaca itu dalam sholatnya ya, tapi ternyata ikut Yahudi, ikut Nasrani, gitu ya. Ya, nah, itu yang berat di situnya ya. Jadi secara tidak langsung ada orang-orang yang mereka tiap hari masih sholat kan gitu ya, tapi nggak sadar kalau ternyata pemikirannya sudah mengikuti Yahudi. Yahudi dihujat, mereka marah, gitu ya. Tiap hari sholat Yahudi dihujat kok marah, gitu ya. Orang Abu Lahab saja dihujat sampai sekarang. Tabat yada Abi Lahab wa tab, begitu ya. Kenapa Abu Lahab dihujat itu? Ya karena memang perilakunya amat buruk pada Rasulullah. Ya, meskipun di setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan ya, keringanan mendapatkan syafaat Nabi di setiap hari Senin. Jadi diringankan siksanya. Kenapa begitu? Karena Abu Lahab ini termasuk yang senang bergembira ketika Rasul lahir. Jadi Rasul lahir kan di hari Senin ya. Dan itu Abu Lahab itu menyambut dengan sukacita. Jadi hingga budaknya disuruh menyusuinya. Jadi yang namanya siapa? Ummu Aiman, itu kan budaknya Abu Jahal ya. Jadi disuruh menyusuinya. Jadi sampai di Aminah itu sampai dikasih Ummu Aiman di situ ya. Dikasih budak, dikasih ini dan itu saking gembiranya. Ya, tapi itu hanya diringankan saja, tapi tidak mengeluarkan siksanya. Ya. Nah, dia tetap dihujat terus. Kalau kita baca tabat yada Abi Lahab wa tab, itu kan pasti kita menghujat Abu Lahab di situ ya. Ya, ya. Nah itu tadi kita dapati kalau seorang itu dalam keimanan, ya berarti ya kenapa dia marah ketika Yahudi yang begitu sadisnya pada Palestina dihujat, kok dia marah? Nah, ada apa dengan dia? Kan gitu ya. Ada apa dengan dia? Ya, kalau ada perasaan yang sama, berarti kemungkinan ada hati yang mirip di situ ya. Kalau tidak ada kemiripan kan tidak mungkin ya. Nah, dia punya emosi yang sama kok, Yahudi dihujat, dia marah gitu ya. Ya, orang Islam diajak boikot, ternyata dia yang marah duluan gitu ya. Padahal dia Muslim, tiap hari sholat kan gitu ya. Jadi mestinya Muslim itu kalau dia tidak berbuat banyak, tidak bisa berbuat banyak, ya diam harusnya gitu ya. Tapi yang terjadi tidak. Ternyata ada orang-orang yang begitu. Dan masih tiap hari masih sholat. Gitu ya. Nah, kalau Musailamah kan otomatis sudah lepas ya. Ketika sudah terbawa oleh Musailamah ya sudah lepas. Tapi kalau orang sekarang kan ada yang mereka masih sholat gitu ya. Tapi mereka nggak sadar, tidak menyadari. Ya, kalau pemikirannya sudah di Yahudi, sudah di Nasrani. Jadi tidak suka dengan orang-orang Islam. Ya. Jadi ada orang Islam yang tidak suka banget dengan orang Islam, kok aneh gitu ya. Harusnya kan suka dengan orang Islam ya. Tapi ternyata lebih suka dengan orang kafir, kasar pada orang Islam, tapi lembut dengan orang kafir. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Ada surat An-Najm itu sebagian besar dari akhirnya itu
adalah mu'tal akhir, Pak Ustadz. Ya. Nah, itu apakah di situ kita bagian dari kebesaran Al-Quran atau mukjizat, Ya. Pak Ustadz? Ya, jadi An-Najm ya ini serampak ya, seragam semua ya. Itu di penghujung ayat-ayatnya itu semuanya begitu ya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kalau seorang misalkan membuat ya dan menggunakan akhir kalimatnya begitu, itu kan tidak gampang gitu ya. Nah, tapi di situ kita dapati hal yang luar biasa ya. Saya kalau baca surah An-Najm itu saya kagum dengan surah sebelumnya ya, karena ngeklik sekali gitu ya dengan surah sebelumnya. Ya. Nah, ini terkait dengan surah Najm yang penuh dengan fi'il mutal akhir ya. Ya, jadi itu fi'il mutal akhir ini ada sebagian yang isim mutal akhir ya, ada yang isim, ada yang fi'il ya. Nah, itu fi'il itu misalkan di ayat 1 ya, hawa. Hawa kalau mudhari'nya jadi yahwi gitu ya. Jadi artinya kita juga nggak usah bingung cari di Google ya, orang di An-Najm aja penuh gitu ya. Jadi ya. Itu ada hawa. Ayat 2 ada gowa ya, gowa dimudhari'kan jadi yahwi gitu ya. Nah, ayat 3-nya memakai isim. Tapi di ayat 4 kan fi'il lagi gitu ya. Di ayat 5 isim lagi. Nah, ayat 6 isim ya, istawa yastawi, nanti yastawi di situ ya. Nah, saya kalau membaca surah At-Tur itu kalau sudah di penghujungnya itu wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum itu ya. An-nujum itu kayak klik banget langsung wan najmi idza hawa gitu ya. Nah, jadi akhiran dari surah At-Tur itu enak sekali gitu ya kalau kemudian berlanjut pada surah An-Najm. Ya, jadi beda surah ya, tapi tadi sinkron ketika kita berucap dengan kalimat wa idbarun nujum wan najmi. Itu kata yang sama ya. An-nujum jamak, an-najminya mufrad atau tunggal ya. Ya. Nah, itu di surah An-Najm ini sebagian fi'il, sebagian isim. Nanti boleh dicek ya. Nanti kalau ada tanda-tanda isimnya berarti dia isim ya. Nah, berarti dia nanti namanya isim mu'tal akhir, namanya begitu ya. Ya, kalau yang fi'il berarti fi'il mu'tal akhir. Jadi yang jelas ini An-Najm ini diakhiri dengan fi'il dan isim mu'tal akhir ya. Ya, meskipun nanti kita dapati di penghujungnya itu ada yang tidak demikian ya. Ya, misalkan kita mendapati di bagian penghujungnya itu karena terkait dengan tadi arah ya. Jadi arah yang Allah sampaikan pada kita ya untuk bisa memberikan petunjuk di situ. Ya, jadi setelah kata al-ula, nah di situ kita mendapati ada hal yang berbeda di sana ya, menunjukkan seorang itu diingatkan, disitulah ada jawaban di sana. Ya, kalau orang itu misalkan berpantun gitu ya, dia mendapati ada jawaban dari bait-bait yang dia baca di situ, dan di sini kita mendapati ada yang berbeda mulai dari ayat yang ke-57 ya di surah An-Najm. Ya. Ya, jadi disentakkan seseorang agar dia tidak terlena dengan mu'tal akhir hingga di ayat yang ke 56 ya. Jadi di 57-an disentakkan dengan isim biasa lagi. Ya. Ya, nanti boleh ya kalau misalkan mau cek di situ ya terkait dengan fi'il mu'tal akhir ya yang memang banyak di surah itu. Ya, nanti kalau madi tinggal dimudhari'kan saja ya. Kalau Musa itu dia pakai iya di belakangnya pakai alif bengkok, Pak Ustadz. Oh, itu alif namanya. Ya. Jadi nanti alif layyinah dia, jadi alifnya alif layyinah di sini alif bengkok gitu ya. Ya, jadi sebutannya alif selama dia diawali fathah berarti alif Musa. Seperti Isa ya. Isa karena sebelumnya fathah sa, jadi kita pastikan Isa itu mutal akhir, isim mutal akhir pakai alif, tapi isim ya bukan fiil ya. Jadi itu termasuk isim mu'tal akhir, Pak Ustadz. Yang Musa. Musa. Oh ya, Musa termasuk ya. Termasuk tapi isim ya, isim mutal akhir. Nah, pokoknya kalau isim kita sebut isim mutal akhir karena nanti kita juga mendapati begitu ya, ada isim mutal akhir
setelah kita membahas fi'il mutalakhir ini. Jadi nampaknya dimulai dengan fi'il mutalakhir dulu gitu ya, nanti kita sudah diarahkan pada isim-isim mutalakhir di sana. Ya. Ya, kenapa kemudian yang mutal-mutalakhir ini kok diperkenalkan pada kita? Karena memang harokatnya tidak biasanya ya. Biasanya kalau kita menyebut marfu itu kan pakai dhammah gitu ya. Kita sebut mansub pakai fathah gitu ya. Kita sebut majrur pakai kasrah, kita sebut majzum pakai sukun. Nah, nanti kalau yang mutal-mutalakhir ini kan tidak bisa. Dia tetap begitu tampilannya. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan kaidahnya saja. Ya, jadi yang jelas kita diperkenalkan dulu dengan fil-fil mutalakhir. Nah, nanti kita akan diarahkan nanti seperti apa fi'il mutalakhir itu ya. Jadi nanti tadi pemahaman kita terkait dengan marfu itu berarti marfu nanti tidak selamanya dhammah gitu ya. Nah, kalau dhammah itu berarti memang untuk yang standar-standar saja ya. Karena memang ada pengecualian terkait dengan fi'il mutalakhir ini gitu ya. Ya, ada yang ternyata dia tidak bisa didomahkan dari awal. Ada yang tidak bisa diberikan harokat dari awal di situ ya terkait dengan mutal akhir ini ya, dan nanti dia punya penjelasan tersendiri, punya pengecualian ya, makanya di buku 2 ini kita diperkenalkan dengan fi'il mutal akhir gitu ya. Jadi yang Mudare yang tidak seperti mutal itu. akhirnya itu harus lihatnya dari huwa ya Ustaz. Kalau huma ya memang wow. Oh ya, ya kalau hum ya memang pasti wow gitu ya. Ya, Ya, jadi yang dari huwa standarnya ya. ya, yang standarnya adalah standar ghaib ya, atau standar orang ketiga huwa. Nanti kalau standar hiya juga boleh, pokoknya orang ketiga mufrad, orang ketiga tunggal. Baik itu muannas atau mudzakkar di situ ya. Kalau fi'il mudhari untuk muannas berarti aman ya, belakangnya masih akan tampil ilatnya, itu masih ditampilkan. Tapi kalau madhi, kalau kita pakai muannas kan otomatis nanti yang ditampilkan tak taknis atau tak sukun ya. Ya. Jadi tapi kalau mudhari insya Allah aman ya. Kita mau pakai yang mudzakkar, yang muannas insya Allah aman. Jadi nanti isim yang kita gunakan silakan disesuaikan. Kalau isimnya itu muannas berarti kita pakai muannas karena ternyata fiil untuk mudhari mutalakhir aman di situ ya untuk yang muannas. Ya, itu insya Allah kita sampai di 87 ya. Jadi ini kisah ya, tapi mengingatkan kita semuanya. Ya, jadi ada orang yang tadi beralasan di hadapan Rasulnya seakan-akan mereka ini tidak bersalah di situ ya. Mereka merasa tidak ingin untuk mengkhianati nabinya, Rasulnya ya. Alasannya karena tadi mereka melemparkan emas-emas mereka karena keberatan gitu ya. Nah, pas bersamaan dengan Samiri melemparkan. Nah, jadi sebetulnya itu hanya alibi saja. Kenapa hanya alibi? Nah, masalahnya mereka kan menyembah. Nah, ya, emang mereka dipaksa untuk menyembah. Kalau mereka sudah beriman pada Allah dan Rasulnya, kan tidak mungkin ya mereka bergeming ya. Ya, jadi bahkan harusnya itu mereka nuntut Samiri. Nah, itu emas-emas titipan, ngapain kalian engkau lebur, kan harusnya begitu ya. Ini yang terjadi kan pasrah gitu ya. Dia sudah pasrah banget lah, nggak nuntut gitu ya. Udah gitu diajak nyembah mau. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar ya. Jadi makanya ungkapan mereka pada Nabi Musa berarti dipastikan ada kebohongan di sana. Mereka hanya beralibi, itu hanya retorika ucapan mereka saja ya, ingin ngeles gitu ya. Ya, jadi orang-orang beriman tidak boleh begitu gitu ya. Ya, jadi kalau bersalah mesti mengaku kesalahannya agar Allah berikan ampunan. Kalau ternyata ngeles itu Allah tidak mungkin mengampuni. Ya, contohnya kalau di At-Taubah yang pernah kita bahas ya, itu kan di masa Rasulullah itu ada 83 orang yang tidak ikut perang gitu ya. Kemudian yang 3 itu jujur mengatakan apa adanya. Ternyata diampuni oleh Allah yang 3 itu, yang 80 enggak gitu ya. Sampai jadi catatan kalau dia mati nggak boleh disolati, gitu yang 80 itu. Sampai begitu ya. Ya, jadi itu tadi, jadi Allah tahu orang itu beralibi atau memang jujur dia terpaksa. Nah, itu Allah tahu ya. Nah, kalau mereka-mereka ini tampaknya tadi bahasa-bahasa ngeles ya, Bapak Ibu ya, karena mereka melakukan pelanggaran yang berat ya, menyembah anak sapi, patung dari anak sapi, mereka berbuat syirik ya. Ya, jadi mereka sudah tidak ada tuntutan pada Samiri karena telah merugikan mereka dititipi suatu kaum kok kemudian dirusak bahasa gitu titipannya ya. Tapi juga sudah tadi mereka sudah ikut Samiri nyewa anak sapi. Jadi gampang tertarik gitu mereka ya. Tertarik dengan hal-hal yang sebetulnya tidak menarik bagi orang beriman.
Tadi contohnya siapa tadi, Rojalun Unfuah ya. Nah, ternyata dia tertarik dengan retorika Musailamah al-Kadzdzab, padahal dia ini tadi pengagum wahyu Allah ya. Ya, kalau firman Allah kan tidak ada tandingannya di situ ya. Kalau kita bicara terkait dengan gaya bahasa dan seterusnya. Tapi kok bisa gitu ya, ada seorang Rajal bin Unufwah yang ternyata nyebrang gitu ya. Ya, lebih tertarik dengan yang lainnya. Apa tadi namanya Pak Ustadz yang Musa itu? Yang apa? Musa tadi alif apa namanya? Alif yang mana? Musa itu kan pakai alif di belakangnya. Oh ya, oh alif layinah namanya. Layinah. Musa, sa, alif layinah. Ya, alif bengkok ya. Alif bengkok Pak Ustadz. Ya, alif bengkok itu istilah kita saja, istilah orang sini ya. Kalau orang Arab menyebutnya alif layinah. Lainnya. Ya, ya, alif layinah. Karena mereka yang punya bahasa, kita ikut istilahnya ya. Ya, ini kita kan apa ya? Ya karena bengkok saja kita sebut alif bengkok ya. Ya. Ya, itu insya Allah kita sampai di 87 dari surah Toha. Insya Allah pekan depan kita masuk, lanjutkan di 88 sampai 98. Ya, hakada kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.